khusus dari Samarinda. Jadi saya ada seorang dokter onkologi yang bertanggung jawab dalam memberikan terapi sistemik pada kanker dan sebelumnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada panitia telah mengundang saya untuk turut berpartisipasi dan suatu kehormatan bagi saya untuk berkontribusi di acara yang terhormat ini di IKN yang ke-27 tahun 2025 di Samarinda. Topik yang ditugaskan pada saya adalah tentang tumor neuroendokrin atau neoplasma neuroendokrin, suatu perspektif dari segi patogenesis dan clinical management. Jadi ini adalah outline presentasi. Saya akan membahas kilas tentang tumor endokrin, kemudian patogenesis dan clinical management. Ini ada hanya sekedar sebuah overview dan saya harap saya bisa memberikan pengantar untuk teman sejawat para hadirin untuk bisa mendengarkan topik yang penting yang kedua dan ketiga tentang clinical imaging dan KRT pada tumor neuroendokrin, dan saya tidak ada konflik interest dalam presentasi ini. Jadi saya awali dari slide ini bagaimana kemajuan dari terapi tumor neuroendokrin, di mana ada kemajuan dan tambahan dari terapi-terapi tumor neuroendokrin terutama dalam satu dekade terakhir ini dari tahun 2011 sampai tahun 2023. Dulu obat yang di-approve untuk tumor neuroendokrin hanya satu, obat kemoterapi yaitu streptozotocin, dan sekarang obat itu jarang dipakai lagi. Sekarang setidaknya ada 7 terapi medik untuk tumor neuroendokrin, dan tidak ada dari antara obatnya adalah kemoterapi. Yang ada adalah terapi target, kemudian ada terapi periprostat yang diberikan pada tumor karsinoid yang refrakter, serta yang ada relevansinya dengan pertemuan ilmiah pada siang hari ini adalah ada setidaknya 3 modalitas imaging pada tumor neuroendokrin serta terapi PRRT yang sudah di-approve oleh FDA, dan itu merupakan suatu standar terapi dalam tumor neuroendokrin. Jadi kemajuan ini merupakan kemajuan yang sangat pesat dari reputasi tumor neuroendokrin sebagai tumor yang jarang. Jadi tumor neuroendokrin ini tidak sampai 2% dari seluruh kanker, dan origin dari tumor neuroendokrin adalah dari sel neuroendokrin yang ada di seluruh tubuh, termasuk di gastrointestinal tract, dan tumor yang sangat heterogen. Dulu kita mengenal tumor neuroendokrin ini sebagai tumor karsinoid. Namun tumor karsinoid ini membuat klinisi menjadi salah persepsi karena menutupi dari kesan maligna dari tumor ini. Padahal kita sering menemukan tumor-tumor ini walaupun namanya ada tumor, dia sudah bermetastasis jauh. Tumor ini tergolong tumor indolen, artinya pertumbuhannya lambat dan bisa mengsekresikan hormon. Tumor neuroendokrin ini adalah tumor yang sangat heterogen, artinya bukan sebuah entitas tunggal, tapi lebih ke arah spektrum penyakit neuroendokrin, mulai dari well differentiated tumor NET, neuroendocrine tumor, sampai ke neuroendocrine carcinoma, NEC. Baik NET maupun NEC bisa berasal dari sel di mana saja di tubuh kita, seperti yang para hadirin saksikan di gambar sebelah kanan dari panggung. Tapi yang paling banyak, lebih dari 60%, adalah dari gastrointestinal, pankreas, dan saluran cerna. Serta ada segmen di mana neuroendocrine tumor yang unknown primary. Artinya setelah dibiopsi, entah dari metastasis di otak atau di liver, tapi tumor primer tidak diketemukan. Dan ini bisa ditemukan pada kurang lebih 2-5% kasus tumor-tumor neuroendokrin. Karena keterbatasan waktu, saya hanya membatasi presentasi pada well differentiated neuroendocrine tumor, karena memang peran dari kedokteran nuklir juga lebih terfokus pada spektrum penyakit yang satu ini. Karena angka kejadian dari tumor neuroendokrin ini juga semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Jika teman-teman melihat dari kurva grafik yang sebelah kanan, di mana angka kejadian dari seluruh kanker dari tahun ke tahun itu stagnan dan cenderung ada penurunan sedikit pada kurang lebih dari tahun 2011-2012. Namun pada neuroendokrin tumor yang grafik warna kuning, justru ada peningkatan yang sangat signifikan. Angka kejadiannya dilaporkan 7 dari 100.000 penduduk Amerika, dan median usia saat diagnosis adalah kurang lebih 63 tahun. Bagaimana dari masing-masing lokasi tumor neuroendokrin ini juga tampak bahwa terdapat peningkatan kasus dari masing-masing site neuroendokrin tumor dari paru, small intestine dan rektum, dan khususnya pankreas peningkatannya cukup signifikan. Secara teori dijelaskan itu bahwa peningkatan ini terjadi oleh karena memang awareness dan kemudian kemampuan diagnosis untuk tumor neuroendokrin ini semakin advance, termasuk imaging yang semakin luas digunakan, dan kemudian ada pemeriksaan histopatologi yang termasuk IHK yang sudah tersedia di rumah sakit rujukan di Amerika. Bagaimana nasib atau prognosis dari pasien-pasien tersebut? Kita bisa mempelajari prognosis dari laporan SEER database di Amerika ini. Dari kurva yang di atas, teman-teman lihat di bar yang sebelah kiri, di situ ada 3 kotak yang menunjukkan overall survival dari pasien yang neuroendokrin tumor stadium lokal advance, dan yang sudah bermetastasis. Jika dilihat dari satu site neuroendokrin tumor di appendix, kita lihat bahwa di sini angka survival dari tumor neuroendokrin dari appendix itu bisa bertahan sampai lebih dari 30 tahun. Artinya pasien-pasien tidak meninggal oleh karena kanker neuroendokrin ini. Tapi sebaiknya yang ini adalah neuroendokrin dari pankreas. Ternyata prognosisnya jauh berbeda. Artinya pasien-pasien yang terdiagnosis neuroendokrin tumor di pankreas itu memiliki risiko kematian yang lebih besar dibanding di appendix. Jadi di sini adalah pentingnya mengetahui lokasi atau site dari neuroendokrin tumor, itu juga di small intestine. Ini adalah data tahun 2012 sebelum kemajuan dari terapi-terapi target dan penelitian-penelitian randomized control trial dilakukan. Tentu saat ini prognosisnya lebih baik. Kemudian lihat di gambar yang sebelah bawah ini, di kotak yang kecil, yang kotak 3, di mana itu adalah menggambarkan neuroendokrin tumor yang grade 3 dan grade 4. Ini bukan stadium, jadi ini adalah grade diferensiasi bagaimana tanpa memandang lokasi tumor neuroendokrin, grade 3, grade 4 memiliki prognosis yang sangat buruk. Jadi ini penting bagi kami, klinisi medical oncologist, dalam mengumpulkan informasi terkait dengan stadium, lokasi dari neuroendokrin tumor, serta grade diferensiasi. Tentu klasifikasi tumor neuroendokrin terus berkembang dari istilah karsinoid sampai ke klasifikasi tahun 2022. Ini ada 2 klasifikasi, yaitu well differentiated neuroendocrine tumor yang digambarkan dari sel-sel yang masih tipikal, masih menyerupai dari sel origin dari kanker tersebut berasal. Kemudian ada poorly differentiated, di mana struktur arsitektur jaringan sudah berubah dan berbeda dan digambarkan sebagai sel yang atipikal. Grade ditentukan dari derajat mitosis dan persentase positifnya Ki67 yang menunjukkan dari indeks proliferasi tersebut, dan ini adalah tanggung jawab dari seorang ahli patologis. Jadi itulah pentingnya kerjasama dari multidisiplin, termasuk di sini adalah peran patologis
dan ketersediaan pewarnaan imunohistokimia di masing-masing rumah sakit hanya untuk mendiagnosis secara tepat neoplasma neuroendokrin ini. Jadi ini ada bukunya sendiri sampai 600 halaman dan tahun 2025, dan di sini digambarkan bagaimana spektrum dari penyakit tumor neuroendokrin termasuk sel endokrin itu sendiri, dan yang akan kita bahas di sini adalah jaringan neuroendokrin yang luas dari epithelial bronchus sampai gastrointestinal tract. Ini memang banyak sel-sel yang mampu mensekresikan hormon-hormon, termasuk adalah sel enterochromaffin, gastrin sel yang menghasilkan gastrin, di sel yang menghasilkan somatostatin, dan ini kenapa tumor-tumor endokrin harus dinilai status fungsionalitasnya. Apakah dia memproduksi hormon dan bergejala, atau non-fungsional yang tidak memproduksi hormon. Kata neuroendokrin itu sendiri memang sedikit membingungkan karena sel neuroendokrin ini bukan berarti bahwa dia mempunyai diferensiasi sel neural atau memiliki marker yang positif terhadap sel-sel neural. Karena memang terbukti bahwa di gambar yang sebelah kiri, bahwa sel neuroendokrin itu juga berasal dari sel pluripoten yang sama dengan sel-sel epitel gastrointestinal yang lain. Jadi neural di sini artinya memang karena sel-sel tersebut memiliki input dari neural dan dia mampu memproduksi secara otonom dari hormon-hormon seperti serotonin, histamin, insulin, gastrin, dan sebagainya. Dan yang saya tulis di sini hanya sebagian dari kemampuan sel-sel neuroendokrin untuk memproduksi sel, memproduksi hormon, mungkin jumlah sebenarnya sampai ratusan atau ribuan. Dan karakteristik penting dari sel neuroendokrin ini adalah dia mengekspresikan somatostatin reseptor. Somatostatin reseptor ini sudah banyak dieksplorasi dari struktur biologis, fisiologis, dan dijadikan target untuk diagnosis serta target terapi. Ini adalah contoh gambar dari tumor neuroendokrin. Yang sebelah kiri itu adalah tumor neuroendokrin yang well differentiated, bentuk ukuran tidak terlalu besar. Kemudian yang sebelah kanan para hadirin adalah yang terdapat di tract gastrointestinal, di usus. Dan bagaimana sel ini bisa terbentuk dari sisi onkologis? Kenapa sel bisa menjadi kanker? Itu hanya ada dua cara. Jadi adalah adanya aktivasi dari proto-onkogen dan atau inaktivasi dari tumor suppressor factor. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini dengan teknik next generation sequencing ada 8 gen yang berpotensi. Yang nomor 2 paling atas adalah proto-onkogen, dan sisanya adalah tumor suppressor gene, dan well differentiated pankreas dan karsinoma memiliki gambaran sel, gambaran molekuler yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada pasien neuroendokrin grade 1, tidak mungkin naik jadi grade 2, grade 3 atau karsinoma, dan beda sekali dengan stadium. Kalau well differentiated neuroendocrine tumor lebih banyak pada mutasi DAX, ATRX, dan MEN1, sedangkan karsinoma seperti apa yang terdapat di kotak warna merah karena adalah loss-nya dari TP53 dan mutasi dari RB1. Justru small cell karsinoma ini lebih mirip gambaran molekuler dan genetiknya dengan kanker pankreas. Saya sedikit menyinggung genetik, walaupun saya bukan ahli genetik, karena memang kita sedang berbicara dengan personalized medicine, bagaimana kita mendalami genetik atau genom seorang serta protein-protein marker dari seseorang dan dari spesifik tumor profile untuk memberikan terapi yang personalized. Ini sudah berkembang di kanker yang lain,
seperti breast cancer, tumor payudara, colorectal cancer. Bagaimana kita mengembangkan terapi spesifik, tidak seperti yang gambar sebelah kiri bawah, traditional medicine, kita memberikan terapi secara empiris pada siapa saja. Tentu ini memberikan efek terapeutik yang tidak efektif, justru bisa menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Dan berbeda jika kita berupaya mempersonaliskan seorang pasien kanker, pribadi yang warna hijau diberikan obat warna hijau, pribadi yang warna kuning dapat obat kuning, pribadi warna biru diberi obat warna biru, sehingga seorang pasien secara individu mendapatkan hasil terapeutik. Dalam hal ini adalah kalau bisa kuratif yang lebih banyak dibanding yang lain. Itu kira-kira prinsip dari personal medicine. Bagaimana memberikan terapi yang tepat, dosis yang tepat, waktu yang tepat pada seseorang yang tepat. Tapi itu memang memerlukan biaya, memerlukan upaya dan pemahaman yang agak lebih dalam dari hanya sekedar hasil patologi, misalnya hanya neuroendokrin tumor saja, hanya adenokarsinoma paru saja, atau karsinoma payudara saja. Kebetulan ini ada publikasi tahun 2024 pada NET Pankreas, walaupun tidak bisa diaplikasikan tentu pada neuroendokrin tumor yang lain, di sini bisa didapatkan bahwa sporadik neuroendokrin tumor itu lebih banyak germline mutation, yaitu DNA repair pathway, seperti BRCA mutation, SEC2, dan kenapa bisa terjadinya neuroendokrin tumor pada sel spesifik tersebut, bisa terjadi chromatin remodeling dan DNA damage repair, aktivasi dari mTOR, serta telomere maintenance. Terhadap BRCA2 pada kasus-kasus kanker payudara ataupun kanker pankreas, ini sudah dikembangkan. Tapi sepertinya belum mendapatkan atensi atau belum banyak diteliti pada tumor neuroendokrin, tapi sudah ada beberapa obat, satu obat khususnya everolimus yang diberikan pada kasus tumor neuroendokrin, walaupun status mTOR ini tidak bisa dijadikan patokan apakah sebuah atau seseorang dengan tumor neuroendokrin akan berespons dengan everolimus atau tidak. Namun dari sisi ini, sepertinya dari sisi genomik tidak bisa belum dapat diaplikasikan ke praktek klinis. Beda dengan tumor-tumor lain seperti tumor paru, di mana kita bisa menemukan pada populasi Asia ada 60% yang EGFR positif, maka kita bisa memberikan terapi tirosin kinase inhibitor terhadap EGFR mutation tersebut, dan hasilnya jauh lebih baik jika adenokarsinoma paru diberikan kemoterapi yang non-spesifik. Kira-kira seperti itu maksud dari pemeriksaan ini, namun masih belum sampai ke situ untuk tumor neuroendokrin. Jadi untuk tumor neuroendokrin, untuk terapi itu masih berdasarkan dari proses patofisiologi dan biologi sel, di mana di sel tumor neuroendokrin ada reseptor-reseptor, somatostatin reseptor, VEGF reseptor, yang semuanya adalah downstream signaling dari aktivasi HIF1 alpha. Jadi dari sinilah makanya para peneliti berusaha merekonstruksi terapi berdasarkan hal tersebut. Misalnya memberikan terapi spesifik pada somatostatin reseptor dengan somatostatin analog, atau dengan PRRT yang teman-teman kedokteran nuklir lakukan. Kemudian dari kami dokter medical oncologist ada obat-obat yang spesifik tertuju pada VEGF atau pada mTOR signaling untuk mencoba untuk mengurangi proliferasi dari tumor tersebut. Jadi patofisiologi dari tumor neuroendokrin ada 3, yakni adalah overexpression dari angiogenic factor, activation dari mTOR signaling, dan overexpression dari somatostatin reseptor seperti yang terlihat pada gambar di atas. Namun sebelum memberikan terapi, karena terapi kanker adalah terapi yang memiliki efek samping yang tidak minimal, maka yang 2 pertama. menit lagi, Dok. Berapa menit lagi, Dok? 2 menit lagi.
adalah diagnosis yang cukup challenging. Karena memang gejala dan tandanya tidak spesifik. Bahkan 70% itu kita dapati secara insidental. Lalu bagaimana membuat diagnosisnya? Tentu kita sebagai dokter untuk berpikir secara sistematis, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan IHK. Di sini digambarkan bahwa memang sering tertunda untuk diagnosis neuroendokrin tumor oleh karena memang gejala tidak spesifik. Tapi yang sering adalah gejala diare dan flushing yang terjadi oleh karena memang meningkatnya kadar serotonin. Satu hal yang mau saya sampaikan di radiological imaging bahwa CT dan MRI cukup untuk menentukan adanya tumor lokasi di mana, tapi standard of care adalah scan dotatate yang nanti akan dibahas oleh pembicara kedua, bagaimana dia selain mendiagnosis atau mengkonfirmasi, tapi memastikan bahwa memang sel tumor tersebut mengekspresikan somatostatin reseptor sehingga dapat menjadi target yang tepat untuk terapi seperti somatostatin analog dan PRRT. Yang ini memang, ini gambarnya, gambar sebelah kanan, sangat bagus sekali, nanti akan lebih detail oleh pembicara nomor 2. Dan yang satu hal yang mau saya tekankan bahwa pemeriksaannya itu harus dari pemeriksaan biopsi. Oleh karena harus ada pemeriksaan lanjutan imunohistokimia dan seorang patologi harus menilai arsitektur dari tumor. Pemeriksaan ini tidak bisa hanya dari pemeriksaan FNAB yang intinya adalah berdasarkan pemeriksaan sitologi sel. Jadi saya sebagai medical oncologist, kami menilai atau memutuskan terapi berdasarkan beberapa hal-hal seperti ini, yakni adalah cancer profile, bagaimana diferensiasinya, bagaimana lokasi tumor, grade, apakah ada sindrom karsinoid, apakah ada liver predominan, di mana kankernya itu lebih dominan di daerah metastasis di liver, dan apakah ini status somatostatin reseptornya positif atau negatif. Kemudian patient characteristic dan goal of treatment yang harus didiskusikan bersama dengan pasien dan caretaker-nya. Kita fokus pada cancer profile ini, saya cepat sedikit di sini, di mana seorang patologis itu menentukan grade tumor berdasarkan KI67. Ini ada gambar, sebelah kiri adalah grade 1, di mana KI67 yang menandakan sel tumor sedang dalam kondisi aktif proliferasi, sedangkan latar belakang biru adalah sel tumor yang lain. Jadi sel tumor yang sebelah kiri sedang tidak dalam keadaan yang aktif, dan berbeda sekali dengan gambar yang sebelah kanan pada neuroendocrine carcinoma, di mana strukturnya sudah atipikal dan kadang-kadang sampai 90-100% sel tumor itu menunjukkan KI67 yang positif. Artinya demikian agresifnya sel kanker ini, sehingga tidak heran jika tadi ada di gambar bahwa tumor neuroendokrin yang grade 3 dan grade 4 memiliki prognosis yang baik terkait dengan overall survival yang yang buruk. Ini juga penting, early, local advance, dan metastasis. Kami menentukannya dengan pemeriksaan imaging, CT scan, MRI, dan sekarang itu dengan gallium PET scan. Saya kemarin ketemu dengan Dr. Hapkido, katanya dalam waktu dekat gallium PET scan ini akan tersedia juga di Samarinda. Dan nanti tergantung tinggal kita kalau ada pasiennya, tentu ini ada kolaborasi yang pasti akan terjadi. Kenapa stadium penting? Karena neuroendocrine tumor adalah surgical disease. Pada stadium awal, tindakan terapinya adalah operasi. Dan ini terbukti bahwa ini bisa menyembuhkan pasien dalam hal memiliki long term remission yang panjang tanpa kekambuhan hanya dengan operasi saja. Sisanya jika unresectable atau misalnya stadium metastasis, disitulah peran dari medical therapy serta nuclear medicine. Tidak lupa bahwa ada peran radiologi intervensi dalam memberikan terapi lokal regional seperti radiofrequency ablation atau terapi embolisasi. Dan di nuclear medicine ini terutama terkait dengan pemberian PRRT, ada MIBG, Dotatalk, lutetium dotatate yang
pada Netter 1 adalah penelitian yang pada setting second line, sekarang sudah ada penelitian yang pemberian PRRT ini diberikan pada lini pertama pasien neuroendocrine tumor yang well differentiated dan memberikan hasil yang baik. Jadi sekarang peran dari seorang nuclear medicine spesialis itu sudah semakin terdepan atau semakin menonjol pada khususnya pada neuroendocrine tumor, karena begitu pasien terdiagnosis dengan neuroendocrine tumor yang lokal advance, maka yang dilakukan pertama kali adalah melakukan scanning dengan gallium dotatate untuk menentukan status somatostatin reseptor yang positif atau negatif. Dan tidak lupa, ini adalah jiwa dari seorang onkologis, siapapun yang berkecimpung di dunia onkologi, bahwa penanganan kanker itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang, bukan one man show. Satu subspesialis bertanggung jawab terhadap suatu tindakan atau treatment tertentu, dan spesialis yang lain memiliki spesialis kemampuan yang berbeda, dan dalam hal ini teman-teman nuclear medicine yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, khususnya terdepan dalam penanganan tumor neuroendokrin. Sebagai summary, patogenesis bahwa tumor neuroendokrin berasal dari sel neuroendokrin, ada 3 signaling pathway, kemudian clinical managementnya, nomor pertama yang harus dilakukan adalah diagnosis yang harus confirm dan dilakukan oleh seorang patologi yang terampil, kemudian beberapa hal yang menentukan pilihan terapi seperti primary site, status somatostatin reseptor, status adakah sindrom karsinoid, dan banyak hal lain. Imaging innovation seperti dotatate PET scan sekarang merupakan gold standard baik diagnostik dan perencanaan terapi, dan terapi adalah multimodal, baik surgery, kemudian systemic terapi, terdiri dari kemoterapi, targeted agent, dan PRRT, yang terutama itu membentuk suatu rangka penanganan dari pasien-pasien tumor neuroendokrin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Dr. Rido. Kami persilakan Dr. Rido untuk duduk di kursi narasumber. Untuk sesi pertanyaan nanti kita ada di akhir sesi ini. Untuk pembicara berikutnya kami persilakan Dr. Feby Hutomo, spesialis kedokteran nuklir, subspesialisasi onkologi, FANMB. Dr. Feby ini menamatkan pendidikan silakan dok, di FK Atma Jaya dan spesialisasi di FK Unpad. Untuk saat ini Dr. Feby aktif di Rumah Sakit MRCCC Semanggi. Kami persilakan Dr. Feby, waktunya 20 menit. Terima kasih Dr. Ayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membahas mengenai nuclear medicine imaging untuk NET. For disclaimer, some of these slides came from Professor Stockel with permission. Seperti yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Rido, bahwa insiden dari neuroendokrin ini tuh semakin lama semakin bertambah di dunia, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Seperti yang sudah dibahas juga tadi, yang merupakan kesulitan dari neuroendokrin itu adalah dari diagnostiknya. Kenapa? Karena 70% dari pasien-pasien dengan neuroendokrin itu tidak memiliki gejala. Jadi banyak gejala-gejala pun juga tidak spesifik, sehingga menyulitkan untuk banyak dokter untuk mendiagnosa dari neuroendokrin ini sendiri. Sehingga imaging dan juga modalitas lain itu sangat berperan penting dalam mendiagnosa neuroendokrin ini. Dari kedokteran nuklir sendiri, kita harus mengetahui bahwa neuroendokrin ini itu untuk imagingnya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah organnya, atau regionnya, kira-kira di mana, karena ini berpengaruh pada uptake fisiologis dari radiofarmaka yang kita pilih. Apabila radiofarmaka yang kita pilih memiliki uptake fisiologis yang banyak di regio tersebut, tentu saja akan menyulitkan dari diagnosanya. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa neuroendokrin ini ada yang sebagian fungsional,
yaitu dia mengeluarkan katekolamin atau serotonin. Ini penting bagi kita, kenapa? Karena katekolamin dan serotonin ini juga bisa menjadi target sebagai imaging kita. Kemudian yang ketiga adalah mengenai grade. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Rido bahwa grade dari neuroendokrin ini memiliki presentasi yang berbeda-beda secara klinis, baik dalam klinis maupun patologinya. Dan ini juga sangat berperan, kenapa? Kalau kita mengetahui grade-nya, maka kita bisa memilih radiofarmaka yang terbaik untuk pencitraan masing-masing pasien. Jadi tidak bisa setiap pasien dilakukan pencitraan yang sama. Terutama apabila grade 1, 2, dan 3, dan NEC. Ini kita akan memilih kedua radiofarmaka yang berbeda tentunya. Seperti yang kita ketahui bahwa di kedokteran nuklir kita memilih radiofarmaka atau pencitraan itu sesuai dengan fisiologis dari selnya sendiri. Nah, dari neuroendokrin ini sebenarnya banyak sekali proses-proses fisiologis di dalam sel yang bisa kita pilih. Salah satunya yang paling sering dipakai adalah pencitraan somatostatin reseptor. Nah, somatostatin reseptor ini itu paling sering dikenal itu ada 5 tipe, dan yang paling sering menjadi sasaran adalah SSTR2. Ini yang tadi saya bicarakan, bahwa grade-nya itu akan menentukan bagaimana pencitraan kita dan radiofarmaka apa yang kita pilih. Karena pada low atau yang well differentiated, itu kita akan memilih radiofarmaka yang mengekspresikan SSTR. Namun pada pasien-pasien yang high NET atau NET yang sudah dedifferentiated atau yang poorly differentiated atau NEC, itu kita harus memilih radiofarmaka yang berbeda. Radiofarmaka yang lebih mengarah kepada fungsi glukosanya, seperti contohnya FDG. Di sini kita bisa lihat bahwa pemilihan dari SSTR dan FDG itu dipengaruhi sekali dari grading dari keganasannya itu sendiri. Apabila kita melakukan pemilihan radiofarmaka yang berbeda, bisa jadi tidak akan terlihat atau kurang terlihat pada beberapa lokasi. Ini akan menyulitkan dari klinisi sendiri karena kemungkinan besar stagingnya akan berubah atau menyebabkan grading yang salah. Pada saat ini itu ada berbagai guideline internasional yang berlaku pada saat ini itu memilih pencitraan untuk SSTR agonis. Jadi SSTR agonis itu kita bisa melakukan dengan dua, yaitu dengan SPECT atau dengan PET. Yang sering kita dengar adalah indium DTPA octreotide atau nama brandnya Octreoscan. Itu dia menyasar SSTR2, namun kekurangannya adalah dia limited sekali availability-nya di seluruh dunia. Dan kemudian dia harus diproduksi oleh siklotron, sehingga untuk yang tidak punya siklotron itu harganya akan sangat mahal. Lalu yang ketiga, kekurangannya juga indium 111 ini dia gamma energinya itu sebenarnya medium. Jadi kalau kita menggunakan kamera SPECT itu image-nya sebenarnya kurang bagus. Lalu pasiennya juga menerima paparan radiasi yang jauh lebih berat. Dan imaging-nya harus dilakukan dalam 2 hari. Jadi pasiennya itu pasti harus mondar-mandir ke rumah sakit. Ini yang lebih baru, jadi pencitraan SPECT terutama adalah untuk center-center yang tidak memiliki PET. Kita bisa menggunakan 99TC, EDA, Hynic TOC, atau brand name-nya Tektroitide. Dia menyasar SSTR2 mostly, tapi dia juga bisa ada sedikit 3 dan 5. Dia karena menggunakan TC ya, sangat cocok digunakan untuk gamma kamera, SPECT-CT yang dengan leher, kolemator leher. Sehingga dia image-nya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan indium, dan half-life-nya juga lebih sedikit sehingga paparan radiasi pada pasien itu sangat sedikit. Kemudian
kita bisa lihat pada hati dan saluran cerna, uptake fisiologisnya itu lebih sedikit. Kita tahu bahwa sebagian besar dari NET itu adanya di region abdomen, sehingga apabila uptake di daerah situ lebih sedikit, itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi lesi-lesi patologis. Untuk dari segi harga juga jauh lebih murah karena TC ya. Ini performanya, jadi kita bisa lihat sebenarnya performanya cukup bagus karena sensitivitasnya itu mencapai 90,5% dan spesifitasnya mencapai 71,9%. Ini juga membandingkan antara indium 111 DTPA octreotide dengan yang baru TC99M EDA-Hynix-TOC. Ini kita bisa lihat bahwa spesifitas dan sensitivitasnya itu lebih bagus TC99M EDA-Hynix-TOC. Dan ini juga ada beberapa penelitian yang sudah membicarakan untuk radio guided surgical nodal staging, sehingga kita bisa membantu surgeon untuk pada saat intraoperasi itu metastasis dari lymph node-nya bisa langsung diambil. Oh ya, namun yang paling terkenal di dunia itu adalah STTR PET imaging. Itu kita menggunakan gallium 68. Namun dari gallium 68 DOTA itu kita memiliki 3 pilihan, yaitu TOC, TATE, dan NOC. Kita bisa lihat di sini adalah physical property-nya. Sebenarnya yang memiliki target yang lebih banyak itu adalah DOTA NOC karena dia memiliki high affinity pada STTR2 tapi juga menyasar STTR 3 dan 5. Namun dia belum FDA approve. Dan dia ini karena sasarannya ada banyak ya, 2, 3 dan 5, maka dia lebih menguntungkan untuk tumor-tumor yang heterogen. Karena kan NET itu ada yang heterogen, ada yang hampir sama semua. Nah, yang lebih terkenal itu adalah DOTA-TOC, itu dengan high affinity pada STTR2 juga, tapi menyasar juga STTR5. Dia sudah FDA approve dan memiliki performance yang sebanding dengan lawannya yaitu DOTA-TATE, dan keuntungannya dia memiliki dosis yang spesifik untuk pasien-pasien pediatrik. Jadi untuk pasien pediatrik, pada DOTA-TOC ini akan lebih menguntungkan karena paparan radiasinya itu akan lebih rendah. Namun yang paling umum digunakan di seluruh dunia itu adalah gallium 68 DOTA-TATE. Dia menyasar STTR2 dan sangat minimal pada 3 dan 5. Dia juga sudah FDA approve, bagian besar sangat reliable untuk NET. 10 menit lagi. Ini komparasi dari performance statusnya, ketiganya itu kurang lebih sama, namun seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa TATE itu paling readily available in the world, dan sehingga lebih banyak digunakan dan paling banyak referensinya. Nah, walaupun memang tadi yang STTR PET itu dikatakan sebagai imaging yang paling spesifik, namun sebenarnya tidak 100% spesifik karena dia masih memiliki site-site yang positif palsu. Di mana di sini contohnya adalah di prosesus uncinatus dari pankreas itu memiliki uptake yang normal. Kemudian apabila ada spleen yang aksesorius itu juga ada uptake normal, dan juga pada lesi-lesi inflamatori. Jadi sebagai nuklir medicine itu kita harus berhati-hati pada positif palsu seperti ini. Ini positif palsu yang terdapat pada gallium 68 DOTA-TATE cukup banyak, jadi harus diperhatikan satu persatu. Ini juga
tumor-tumor lain yang mengekspresikan STTR. Jadi apabila pencitraan gallium 68 dotatate itu positif, sebenarnya tidak 100% itu adalah NET. Sehingga yang dikatakan Dr. Rido tadi bahwa gold standard untuk diagnostik itu adalah tetap biopsi. Tidak bisa hanya dengan imaging positif kemudian kita katakan ini pasti NET, karena ada banyak sekali malignansi lain yang memang juga mengekspresikan somatostatin reseptor. Ini yang terbaru, ini adalah sama dotatate, jadi menyasarnya STTR juga, namun dilabel bukan dengan gallium 68 tapi dengan Cu68. Ini memiliki half-life yang lebih panjang sehingga tumor to background ratio-nya itu jauh lebih bagus. Di sini sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa copper 64 ini mendeteksi lesi yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan gallium 68. Ini salah satu perbandingannya, ada satu lesi yang tidak terdeteksi pada gallium dotatok, namun early lesion ini sudah terdeteksi pada Cu dotatate, yang kemudian pada 6 bulan kemudian dilakukan imaging ulang dengan gallium juga baru terdeteksi. Jadi copper 64 ini mendeteksi lesi jauh lebih cepat dibandingkan dengan gallium 68. Ini adalah kuantitatif, jadi sudah ada beberapa penelitian yang mengarahkan bahwa STTR PET ini bisa digunakan untuk prognosis. Sebelum dilakukannya kemoterapi, itu kita bisa melakukan PET dulu, kemudian kita bisa lihat apabila T-min dibandingkan S-min ratio-nya itu lebih dari 35, maka OS-nya itu biasanya lebih pendek, lebih poor prognosis. Selain itu tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk pencitraan NET itu tidak selalu STTR imaging. Sebenarnya kita bisa menyasar yang lain. Contohnya itu adalah somatostatin reseptor, serotonin reseptor, atau norepinefrin production. Itu kita bisa menggunakan banyak di sini. Salah satunya adalah MIBG yang mungkin sudah familiar, dan F18 dopa. Pada yang poor differentiation itu kita lebih memilih FDG seperti onkologi lainnya. Ini perbandingan dari normal distribution-nya. Dan ini adalah perbandingan dari sensitivitas kepada berbagai region di badan. Yang paling tinggi itu adalah SRS dibandingkan dengan MIBG maupun dengan FDG. Ini juga suatu perbandingan antara dotatate, dotatok, dan dotanok. Itu sensitivity-nya 68 sampai 100%, spesifity-nya 79 sampai 100% pada net yang well differentiated. Tapi pada net yang G3 itu kita bisa lihat bahwa lebih baik performanya adalah FDG. Lainnya adalah tracer baru yang sering dibicarakan, ini kemarin juga sudah dibicarakan mengenai FAPI. FAPI ini tidak mendeteksi langsung selnya, namun lebih mendeteksi microenvironment dari tumor itu sendiri. Namun sampai saat ini yang masih umum digunakan untuk NET itu tetap STTR PET imaging. Ini juga suatu perbandingan apabila kita lakukan FAPI dan FDG secara bersamaan, maka ini bisa digunakan sebagai prognosis untuk pasien. Apabila FAPI dan PET FDG positif, dua-duanya positif, maka progression free survival pasien itu akan jauh lebih rendah. 4 menit lagi, Dok. Ya, sebagai take home message bahwa neuroendokrin ini adalah tumor yang jarang dan heterogenus, sehingga kita harus berhati-hati dalam pemilihan imaging dan radiofarmaka yang kita gunakan dalam mendeteksi atau staging dari keganasan ini. Sampai saat ini STTR PET dan FDG PET untuk yang poor differentiated itu masih merupakan imaging modality of choice. Demikian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak Dr. Feby. Kita berikan aplaus Dr. Feby. Please, Profesor.
So, good morning again. Today is my last presentation here in Indonesia, and tomorrow we fly back to Jakarta. But first of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me, and especially Rian. It's really a great congress these days, and I really enjoyed it being here, and hopefully we can meet again next year, wherever it may be in Indonesia. But I really loved it being here, so thank you very much for your hospitality. It's really great. I can give an update in 20 minutes about PRRT, but I hope you realize that in 20 minutes I only can touch some highlights of the developments in nuclear medicine and what's going on. And I think that is important to realize that it is all work in progress. Nothing has been established yet, but it is just to give you an idea about what is going on in the field of PRRT. So this is the outline. We talk about current status of PRRT, the opportunities, the challenges, and then I end up with some conclusions and maybe some recommendations. But this is just a brief overview of what is going on. You have to realize that what we currently do in clinical practice is all based on the NETTER-1 trial. And the NETTER-1 trial was one of the first randomized controlled trials in nuclear medicine regarding PRRT in neuroendocrine tumors. What we know from this trial is that it achieved a symptomatic relief in 75% of the patients, so that was at least a good result. And with a progression-free survival of 2 to 3 years, we thought, okay, we have really a magic bullet in our hands. Based on this result, in fact, the clinical status has been established, and we know nowadays that we have to treat the patients 4 times with a standard dose of 200 millicuries with an interval of 8 weeks, and that's it. So we think that is, in fact, how we should do it. But we know nowadays that it is not really the optimal situation we have achieved yet. And why do we not have the optimal results yet? Well, if you look at the overall survival results, it is, in fact, a bit disappointing. What we have seen is that the lutetium dotatate treatment did not significantly improve the median overall survival. So despite the fact that the progression-free survival was really excellent, this was really disappointing. And what they said is that with the 11.7 months, it was not significantly significant, but it might be clinically relevant. And the question is, what is clinically relevant? What we want to achieve is a better overall survival rate and to improve patient outcome. And that is why we maybe have to change or improve our treatment strategy. What you see here is the NETTER-2 trial, and the NETTER-2 trial is related to patients with a higher tumor grade. So the NETTER-1 trial was grade 1 and 2 tumor types. This trial, the NETTER-2 trial, is including patients with a grade 2 or grade 3 advanced neuroendocrine tumors. Again, you see that the progression-free survival, the overall, the progression-free survival rate was excellent. But we're still waiting for the overall survival results. And I'm a bit afraid that we might end up with the same disappointing results as the NETTER-1 trial, that it might be clinically relevant, but not clinically significant. And that is really an important message, that we do good, but we have to do better to keep our position in the treatment of neuroendocrine tumors. Now, this is the standard recommended protocol, and you see here an overview, the workup protocol, then cycle 1, cycle 2, 3, and 4, and then we do the follow-up, the standard activity, the standard intervals, the standard follow-up procedures with blood tests and CT scans, sometimes the FDG PET-CT scan. But it all starts with a proper patient selection. And nowadays, we start treating patients who have, in fact, bulky disease, end-stage disease. They have symptoms, they have tumor growth everywhere in the body. And you have to realize that treating bulky disease with nuclear medicine methods is really a challenge, a big challenge. So
there can be two options. Either we have to increase the dose or the activity or increase the treatment strategy, improve it, or we have to adapt our patient selection. Maybe we have to treat patients at a much earlier phase, at an earlier stage with much lower tumor bulk than we see nowadays. And I don't know what your experience is, but it is really sometimes frustrating how big the tumor deposits are in a body in the patients we treat with PRRT. Now, when we talk about the PRRT update, there are some items nowadays which are part of studies. Radioligand development, the antagonist, the FAPI, the new targets that are currently under study, lutetium dotatate, patient selection, dose optimization, dosimetry, the alpha emitters, actinium, bismuth, lead, astatine, or a combination with the lutetium. It might be all an option. And finally, the combination therapy with sensitizers, chemotherapy, or receptor upgrade regulation and radioembolization. And they are all aiming to improve the overall survival in patients with neuroendocrine tumors. Now, in fact, this is a brief overview. Hopefully you can read it, but this is what is going on in clinical practice. So you see there are new options for PET scanning, and maybe they should have a better correlation with the lutetium dotatate uptake. Fabi already gave a very nice overview of what's going on in the diagnostic setting of neuroendocrine tumors. But you see here, somatostatin antagonist, the combination with PARP inhibitors, whatever, radiosensitizers, it's all under construction. Now, let's start with one of the main topics, the indications and screening, positioning of PRRT, the intervals versus activity, and, well, what type of medical isotope should we use? And finally, retreatment or maintenance treatment, what is currently recommended in clinical practice? Well, let's first start with PRRT, some issues to resolve. Nowadays, in our country, and I think worldwide, that grade 1, 2, and 3 neuroendocrine tumors can be treated with PRRT, and it is reimbursed. Recently, some other indications were added in the Netherlands, and the problem is they were all indications with an extremely low incidence, like the neuroendocrine carcinoma, the esthesioneuroblastoma. You see here the lower images at the right side, two examples of esthesioneuroblastoma, the small cell lung cancers, and the Merkel cell tumors of the skin. The incidence is extremely low, so randomized control trials will never appear in literature, and that is the problem. So what we use are the minimal data that have been published so far. Some of the patients were included in studies, the German studies, the studies in Italy, and our government and insurance company have decided also to reimburse PRRT for these indications. And that means that the number of patients is increasing. Now, the recognized indications worldwide, and that is what you have to realize, may differ. So in our country, we have in fact a good position, but worldwide, PRRT is only recognized and reimbursed for the grade 1 and 2 neuroendocrine tumors that show no response on the somatostatin analogs or progression or symptomatic progression in clinical situations. So that is in fact the recognized worldwide indication. So in the Netherlands, we are in fact in a very, well, good optimal position for PRRT. Now, one of the problems with patient selection is we use the somatostatin receptor for patient selection, and Fabi already showed us this image. In fact, what we do is we use the receptor, we do a PET scan, and when there is good uptake of the gallium dotatate, we send the patient for PRRT. When there is no uptake, we know that this treatment will fail. But what in between? What when there is moderate uptake, or what to do when there are lesions with minimal uptake? And nowadays, when you look at the guidelines, we only are allowed to treat patients with an optimal uptake, with an intensity at least higher
than in the liver. But we know from some other studies that if you treat patients even with a moderate uptake or with lesions with no uptake, they do much better than when not treating them with PRRT. So that is the current discussion in literature worldwide. When should we move on to PRRT? The only thing you have to realize, the longer you wait with PRRT, the higher the chance on dedifferentiation. And if that happens, the tumor becomes more aggressive, and then you're really out of control, and PRRT will never help again. So another discussion in literature, and I told you already, we have end-stage diseases, and it means that patients have bulky disease at the late phase. We know nowadays there are 2 studies running, the COMPETE study and the COMPOSE study, in which the treatment, the PRRT, is in fact compared with other treatment options at an earlier phase. And we're still waiting for the first results, but we hope that by treating smaller tumor deposits, less bulky disease, we are in a competition with these treatment options, and we get better overall survival rate than when waiting till the end stages. So hopefully in the upcoming year, we get the final results of these 2 COMPOSE and COMPETE studies. Another problem is, and I told you already, the standard procedure is that we give 200 millicuries of lutetium dotatate. And you see what happens with the doses applied over time. So we have here 6 patients, number 1, 2, 3, 4, 5. And when you look at the doses achieved with the same activity in course 1, 2, 3, and 4, the most darkest one is the lower row, that's course 1. The gray one is course 2. The lighter one is course 3. And the upper one is course 4. And there are, in fact, 2 things you have to realize, that the first treatment or every treatment between patient may reveal another dose, tumor dose. So you give 200 millicuries, revealing another dose in patient 1 compared to patient 2. But what you also can see is that, like patient number 1, what you should expect is that the dose achieved in the tumor goes down because of response tumor shrinkage. But that doesn't happen. So what you see here in patient number 1, the gray one just above the black box, well, you see there a decrease in dose achieved with your treatment, but the third course revealed a higher dose. And that means that the response, well, it's unpredictable what's happening. And the reason is, why is that? Why is the dose in the third course different from the first course? Or why is it not declining over time? What is happening? And that is really the problem we're facing. So really, how to improve that is a challenge in nuclear medicine. Another important thing is, what we sometimes do is make a PET scan to find out whether there is a response or not. But the question is, what is a response? If you see a decline in gallium dotatate uptake, does it mean that the tumor is shrinking, or does it mean that the receptor expression is going down? And that is completely different. And it might be a combination, we hope, and what we see nowadays is that it is a combination, but we have seen in some studies that the tumor did not diminish in size, but only the receptor expression had gone down. And that means that you, in fact, run out of control, and that there is no indication for PRRT anymore if you lose the somatostatin receptor expression. So that is really a challenge, what to do and how to do really an optimal response assessment. Which criteria should we use? Should it be a CT scan or a combination with gallium dotatate? But a gallium dotatate PET CT scan alone as response criterion, well, be aware that you may look at different things. Another thing is what to do with the somatostatin analogs. Nowadays, we have to stop these hormones prior to the PRRT. And the reason that was thought is that it might interfere with the lutetium dotatate uptake. We have done a study in the Netherlands. In our department,
to find out what the influence of lanreotide was on the uptake of the gallium dotatate. And we found out that by continuing the somatostatin analogs, we had a better uptake in the tumor compared with the patient who stopped the analogs. So nowadays, we keep the patients on the analogs irrespective of where they are in the cycle of injection. We do the scan and we have much better results than when stopping the somatostatin analogs. But the question is, what about stopping or continuation of the somatostatin analogs for therapy, the PRRT? Well, we found, in fact, the same results. So we published the results. There is now a study going on in our department to definitely establish what to do with this. But our opinion is that it is better to continue the somatostatin analogs than stopping them. Hopefully, the beginning of next year, we will publish the proof of concept, and then from then on, patients can continue while sent for PRRT. Another important thing, that is what we heard yesterday also for prostate cancer treatment, is the introduction of the alpha emitters. And the question is, what do we achieve with the alpha emitting agents? There are many options like actinium, lead, bismuth, astatine. And you have to realize that the advantage of the alpha emitting agents is that the DNA damage is much higher compared to lutetium, the beta emitting agents. So from that perspective, we think that alpha emitters reveal better overall survival rates and progression-free survival rates, but we're still waiting for the first results in clinical practice. But again, if we switch to the alpha-emitting agents, we have to restart randomized controlled trials. We're missing data like that, like the NETTER-1 and NETTER-2 study. And what about dosimetry? Can we do post-treatment scanning with the alpha-emitting agent? And the answer is generally no. So how are we going to assess the uptake of the alpha emitters in clinical practice? What about the side effects? What can we expect when actinium or lead is not labeled anymore to the tracer, to the somatostatin analog, and goes freely through the body? What does it do with bone marrow or with other organs? We have to wait for the first results. And finally, handling and safety issues. But the most important thing is randomized controls are still missing. Of course, we talk about PRRT, and PRRT means that we talk about lutetium dotatate. But there is a new alternative as a beta emitter, and that is terbium. And we know that terbium has comparable or physical properties. Half-life is almost in the same time range. Type of decays is almost comparable. The advantage of terbium is that it also emits Auger electrons, which have in fact more or less the same features as alpha particles. So it might be that terbium is a much better agent compared to lutetium, but we don't know yet. And if you want to prove it, again, we have to restart randomized controlled trials to prove that one is better than the other. And if it's comparable, hopefully that is the end result, we have two good alternatives in clinical practice. And you can either choose for lutetium or terbium, but we're still waiting for the first results in clinical practice. Now, one important thing is that you have to realize that there are really differences between the alpha emitters and the beta emitters. When we talk about lutetium or terbium, we know that there is a crossfire effect. And that means that there is targeting of the primary tumor cell, and it also destroys or destructs neighboring tumor cells. And that is the advantage of the electrons. With the alpha emitters, it gets stuck to the tumor cell itself, and there is minimal or no crossfire effect compared to lutetium or terbium. So overall, tumor damage may be generally lower when the crossfire effect is not present anymore. So we really have to rely on the complete DNA destruction by the alpha emitters in the tumor cells, hopefully destroying the tumor much better. But we don't know yet, but the physical properties are different, and we are going to miss the crossfire effect. One of the major problems with PRRT in general, that if the dose is too low, what we
get is a repair mechanism, a DNA repair mechanism. And if that occurs, it means that you have done nothing. So we have given radionuclide therapy, the dose was too low, there is minimal DNA damage, and we end up with a DNA repair mechanism, and the tumor can keep on growing. And that is not what we want to achieve. So here you see one of the first results in clinical practice with an alpha emitter. It was the bismuth DOTATOC. You see here on the left side the initial situation, and figure B was after 2 courses of bismuth dotatate or DOTATOC. And you see that quite well most of the tumor deposits resolved, but there is still residual disease. And this is one of the first cases that was published in literature. So the initial results are really promising when looking at the alpha emitters. There are some studies currently using lead-212, but also actinium bound to dotamtate and dotatate, but we're still waiting for the first randomized controlled trials publishing the final outcome or the final position of the alpha emitters. Now, I told you already that patient selection is really a big issue. Which patient should we treat at what time point? Doses and activity of PRRT, well, what should we do? What if we want to improve the overall outcome by combining radionuclide therapy with chemotherapy or targeted treatment? Well, the problem is that when we start treating patients with both, PRRT combined with PARP inhibitors or whatever, we don't know what the toxicity might be or where we may end up with, and we don't know what the quality of life results are, as in PRRT, the NETTER-1 and 2 trials. So what we want to do, and which the studies that are currently running, is that patients are treated with PRRT, and to avoid the DNA repair mechanism or to stop the DNA repair mechanism, the patients get PARP inhibitors. And the most important aim is that the DNA repair mechanism is blocked, ending up with much more tumor damage than without the PARP inhibitors. But we're still waiting for the results. Now, what might be at least an indication for a combination treatment? Well, where we think about is those patients who have, well, tumor with moderate uptake of somatostatin analogs. And I told you in the beginning, when there is no uptake at all, there is no indication for PRRT. When there is an optimal indication, uptake of gallium dotatate, there is an indication for treatment. But everything in between, well, we don't know what really that means. And what we think is that the in-between group may benefit from the combined treatment. And we call it the PRRT plus indication. And that means that patients with moderate uptake or lesions with minimal uptake and high uptake may benefit from PRRT in combination with chemotherapy, mTOR inhibitors, etc., etc. But we still have to prove it that this is really true. But this is what is going on in literature, the combined therapy, when there is doubt. Well, here are some studies. It's hardly possible to read what is going on, but this is just a brief summary of what's going on. And you see here some examples of the LuPARP, the PARLI, the Lantana studies, which are in fact all dealing with the combination of PRRT with targeted treatment. But the outcomes are not available yet. But we think that the combination, especially in the group with moderate uptake, has a better overall survival rate compared to the patients who are treated with PRRT alone. Well, there are some first results. It's almost, you can't read it because of the image quality here, but we know that the progression-free survival rate is good in these patients, but their overall survival rates are still disappointing. So the question is again, are we under-dosing the patients, under-treating the patients?
And do we have to increase the activity to achieve a higher dose in the patients? Now, a final slide, and then I'm always at the end of the presentation. We know that there are also developments in the radioligands. We know nowadays we use agonists, so DOTA-TATE, DOTA-NOC, whatever. But there are also antagonists in literature mentioned, like the DOTA-LM3 or the DOTA-JR11 or whatever, the DODAGA-GR11. They're all labeled with lutetium or the terbium DOTA-LM3. And we know that these are really promising, and the advantages of an antagonist is that you block also the function of the receptor. And in fact, it is a combined treatment. You have the radiation from lutetium and the blocking activity from the antagonists. But there are also alternatives for the somatostatin receptor, like the gastrin-releasing peptide receptor or the cholecystokinin receptor 2. FAPI, I told you yesterday something about it. FAPI might be an alternative, but you have to realize with FAPI you treat only the cancer-associated fibroblasts and not the cancer cells itself. So be aware that FAPI will never be a standalone treatment. It has to be combined with other treatment options. That is the future. But again, randomized control data are missing. A last slide. The intraarterial administration, is that a solution? We have done a study in the Netherlands in which we did an infusion or an administration via the arteria hepatica, the hepatic artery, and it turned out to be that the result was not better than via the intravenous administration. And we hoped that by the first pass effect, the binding was much higher, so the dose would have been higher, but we were not able to prove it. So we published the data, and if you ever want to try intraarterial administration of lutetium DOTA-TATE, don't do it, because it is time-consuming, and the overall result is not better than by just a simple administration via an arm vein. So, some lessons learned from the previous trials. I think that we can do much better if we have new indications or we select patients at an earlier phase. We have to redo the randomized controlled trials. One of the major problems nowadays still is that the correlation between the uptake on the PET scan observed, it hardly correlates with the post-treatment scan seen after PRRT. What we have seen, for example, in the PSMA therapy is that technetium PSMA appears to have a much better correlation with lutetium post-treatment scan than the PET scan. So maybe technetium, HYNIC, DOTA-TOC or whatever shows a much better correlation with the lutetium post-treatment scan. So we're still looking forward to the results of these studies. Of course, the alpha emitters, limited data. We're waiting for the randomized controlled trials. To stop or continue the somatostatin analogs, I told you already that it is better to continue revealing a higher uptake and dose to the tumor deposits. The target, non-target issues and the combination therapies. What should we do? Which combination is the best one? Follow the literature. I think this year, the upcoming year, much of these questions will be answered, many of these questions. And finally, the randomized controls are really needed for all things I touched in these 20 minutes. And for this, we need international collaboration and less competition. And hopefully, you here in Indonesia are able to also collaborate in this field. It is really an interesting field, what's going on, the radionuclide therapies, but you have to realize that we're still not there yet. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Stokal. Maybe you can please stay on the stage, and we are inviting our other speakers to go to the stage. And for the question, we limit it only for 2 questions. If there's any question from the participant here.
Any question maybe from the participant? Yeah, Dr. Junan, please. Thank you, Dr. Ayu. My name is Junan from Dermais NCC. I want to ask first for Professor Stockel and then Dr. Feby. Sometimes in our center, we uncertain whether to choose FDG over gallium, or in our center we use F18 F-DOPA, considering factors such as Ki67 or grade or Louder, Louder, please. Oh, Dr. louder. Junan. Okay, thank you. In our center, we are sometimes uncertain whether to choose FDG over gallium dotatate, or in our center we use F18 F-DOPA, considering factors such as Ki67 or the presence of metastasis. Based on your experience, in which clinical scenario would FDG be the more suitable choice compare gallium-68 dotatate or F18 F-DOPA? Is it for Ki67 or the metastasis or the grade? Because the referral physician want to need our decision to choose. Is it use FDG better or gallium-68 better? For metastasis, Dr. Junan. Anything, like Anything. sometimes like the Ki67 is low, but there is a metastasis, and then what the according in your experience, Okay. which the best? So it's all about the three options you have, and I think that if you want to assess or stage the tumor, I think it's good to start with the dotatate PET scan. And the reason for that is that it covers, in fact, all sites that have somatostatin receptor expression. The FDG PET scan, especially in the well-differentiated neuroendocrine tumors, is quite often negative. So an FDG PET scan should never start with an FDG PET scan in the well-differentiated neuroendocrine tumors. When there is doubt about localizations or tumor bulk or whatever, then you can think about the FDG PET scan, and especially the poorly differentiated tumor types, the neuroendocrine cancers, then the FDG PET scan might be a better option. The other one, the DOPA PET scan, in fact better correlates with functional tumor deposits. So the hormone-producing tumors, if you want to find which one is the highest one, and that can be resected, it is better to do a DOPA PET scan. We know that in general the correlation between the DOPA PET scan and the somatostatin receptor PET scan is very good, but in the non-functioning PET scans, so those tumors that have a minimal hormone production, it is better to do the dotatate PET scan than the DOPA PET scan. But sometimes there are patients with 1, 2, 3, the paraganglioma, for example, is one of the tumors in which there is hormone production. Well, then it is better to do a DOPA PET scan, because you will find the tumor with the highest uptake that is usually making a lot of hormones. And if you are able to, or the surgeon is able to find and depict that one, usually it relieves a lot of symptoms. In general, the agreement is very high, but DOPA is more related to the functional capacity of the tumors. Okay, thank you. Okay, thank you, Professor Stockel and Dr. Junan. Maybe other question, one more question? Okay, yeah. Dr. Feby, maybe you can add something. There is no more question. I have questions for Professor Stockel. So you mentioned about PRRT plus. I think it's very wide
selection, right? Do you have like a cutoff where it's should use? Well, the answer is simple, no. No, we don't know yet where it is better to do one or the other or the combination or not. And I think that the most important lesson is that I think that we're still under-treating patients. So we have to increase the dose in general to get a better result. In those patients who have no uptake, don't treat them. And the intermediate group or the in-between group with lesions with minimal uptake, we have absolutely no idea what the SUV should be or how many lesions should have minimal uptake or whatever. But I think that's a matter of time. But I've shown you the table of studies that are dealing or running on combined therapies. And I think we have to wait for that. And hopefully next year we have, well, some of the results giving us at least a direction which way to go. But I think nowadays it's not available yet. Okay, More, Prof, thank you, Professor about Stoffel. the somatostatin drugs. You said it's better to continue the somatostatin drugs along with PRRT. But in EANM guidelines, I think they have to stop the drugs 1 month before the treatment. So how to continue? Yeah, that's still in the guidelines. So my recommendation is follow the guideline. But I think next year we will rewrite a guideline. And our studies will be part of that. And we are still waiting for the last study. Hopefully that can be published in January, Q1 next year. But we have seen in the non-randomized study, but also in the diagnostic setting, that when you keep the patient on the somatostatin drugs, they block apparently the normal uptake and in liver and spleen and normal tissue in general, and increase the uptake in tumors. So that is the reason why why we have decided to at least keep the patients on the drug for the diagnostic part, and hopefully at the end of this year we can say, okay, also for the therapeutic part, continue because the outcome is better. You increase the dose to the tumors. Okay, thank you. Maybe one last question for Dr. Rido. Dr. Rido, Indonesian maybe ya. Dok, kalau di Indonesia nih dari pengalaman Dr. Rido, untuk kasus neuroendokrin ini kira-kira berapa banyak dok insidensnya? Kemudian tipe apa yang paling banyak ditemukan dan stadium apa kira-kira dok? Terima kasih dok. Jadi saya kebetulan baru lulus dari tahun 2022 sampai sekarang, dan saya baru dapat 2. Satu itu memang kasus yang dari Samarinda ini datang keluhannya itu diare, terus sampai dia berobat ke seorang subspesialis di Surabaya, dan pasiennya mengeluh tidak dapat diagnosisnya dan akhirnya ke Singapura dan kemudian kembali ke saya dengan apron PRRT. Jadi memang mungkin masalah diagnostik kembali ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada laporan sampai 7 orang per 100.000 penduduk itu ada terdiagnosis neuroendokrin, satu Indonesia ini 280 juta harusnya, apalagi di Samarinda ini yang setahu saya itu jumlah penduduknya 1, sekian juta, itu setidak-tidaknya ada orang lebih 7 kali 70 kasus-kasus baru per tahun untuk kasus-kasus neuroendokrin. Tapi sejauh ini saya hanya dapat 2. 1 kasus sudah treatment PRRT dari Singapura, 1 saya pakai sandostatin LAR. Ya mungkin tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya. Terima kasih. Jadi memang harus ditingkatkan lagi untuk diagnostik approach-nya ya dokter ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita berikan tepuk tangan lagi untuk ketiga narasumber kita. Ya, sesinya mungkin bisa kita cukupkan. Saya kembalikan ke MC ya. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dan foto bersama. Dimohon kepada Dr. Rian Yusdistiro, SPKNTMK, MKes, Van MB, PhD, dipersilakan untuk menyerahkan plakat.
Mengamati lorong dimensi, tercipta lintas generasi, tumbuh pesat teknologi.